Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto, apa yang kita bisa expect untuk pergerakan market crypto khususnya di minggu depan. Kita akan bahas mengenai Bitcoin dan saya akan lebih membahas lagi mengenai Valley Bank, ya SVB, yang dalam beberapa hari ini cukup menjadi hot topic juga. Kita membahas bahwa domino efek dari SVB kembali dan mungkin dampaknya terhadap market crypto ini bagaimana. Karena mungkin dengan adanya SVB yang mengalami ada masalah atau mungkin potensi untuk bankrupt gitu ya, ini akan berdampak cukup besar ke financial market juga. Ya, kita akan update dulu untuk market crypto. Overall kita lihat hari ini kita sedikit mengalami kenaikan 2% dan memang ini market ada sedikit kenaikan dikarenakan memang pressure dari market dalam beberapa hari terakhir kan cukup negatif. Jadi ini lebih karena untuk bukan bisa dibilang untuk dikasih nafas lah gitu ya, sebelum mungkin menjelang minggu depan weekend lebih karena low volume juga. Kita bisa lihat selama 24 jam terakhir di sini, kita lihat ya secara 24 jam ada Rocket Pool yang mengalami kenaikan, Trust Wallet, Agix, Mina, Tron, USDC sudah mulai kembali naik lagi ya. Kemarin kita bilang ada ancaman tapi ya sempat turun lumayan besar kalau kita lihat USDC, tapi walaupun saat ini pun sebenarnya masih di kisaran 0,96 dolar sih ya, belum kembali ke level 1 dolar. Target saya mungkin seharusnya ya kita lihat di esok hari, di Monday gitu ya, Monday apakah USDC bisa kembali ke dalam 1 dolar. Seharusnya bisa, dikarenakan ya mungkin para investors dan lain-lain yang mereka lebih melihat market pada saat weekday, opening day ya, hari Senin. Ada Phantom, CRV, jadi rata-rata ada sedikit kenaikan overall di market crypto. Kita lihat secara 24 jam terakhir di sini juga Binary X di sini mengalami penurunan, ada Bone, ada H-bar, tapi nggak terlalu banyak yang sedikit turun. Rata-rata memang bisa dikatakan rally sedikit ya, mungkin 3-4%an untuk beberapa altcoin. Fear and Greed pun, tapi kita masih di dalam level fear karena ya Bitcoinnya juga belum bergerak. Yes, Bitcoinnya stabil, altcoin ada sedikit kenaikan. Cuma begitu saja untuk weekend dan memang relatif lebih karena low volume juga di dalam market saat ini. Ya, kita update dulu. Kemarin kita membahas sedikit dengan USDC dan saya lihat kita mungkin akan update lagi esok hari bagaimana dengan harga USDC ya. Pada saat video ini buat kita bisa lihat aja USDC ya, kita coba search aja di sini USDC USDT ya. Ini mungkin kita cek di sini. Masih 0,956, kemarin sampai 0,82 dolar ya. Ini kalau kita lihat ya, kalau teman-teman tanya 1 dolar kan seharusnya kan stablecoin 1 dolar ya. Ini pack-nya dia. Pack artinya ya harga satu stablecoin ya 1 dolar. Pack-nya itu 1 dolar ya. Tapi kalau kita lihat dari sini ini sempat ada naik, ada turun. Ini lebih karena week candle saja. Namun yang mulai dari sini nih, mulai dari kemarin Sabtu dropnya cukup parah. Ini bahkan 18% kalau kita lihat dari di exchange Binance US di sini ya. Drop 18%, saat ini drop kisaran 4,6%, tetap banyak apalagi kalau teman-teman yang hold di USDC. Tapi saya akan lihat secara Monday apakah dia bisa creep back up lagi ke area ini gitu ya untuk stabil kembali. Ya. Balik dulu USDC. Nah, how will funds response to USDC depegging? Depegging ini apa? Depegging adalah dia keluar dari pack-nya. Pack-nya kalau kita kasih satu garis lurus, let's say di sini ya, ini 0,997. Naikin, nah 1 dolar, pack-nya 1 dolar. Depegging artinya dia turun dari garis warna kuning ini. Artinya udah nggak 1 dolar lagi. Responsnya bagaimana? Di sini kita lihat ada jump trading, dia malah deposit 169 juta USDC ke Circle ini untuk di-convert ya, atau menjual kembali. Jadi dia dari USDC mendapatkan USD, istilahnya seperti itu. Jadi mungkin dia hold USDC, oke lah, lebih baik hold mungkin USD aja atau dolar aja. Genesis juga melakukan hal yang sama, Genesis Trading, Block Tower juga melakukan hal yang sama rata-rata. Kalau kita lihat dari sini, nah Jump Trading, Wintermute Trading, Genesis Trading, Block Tower, mereka redeem USDC untuk USD ya, USD cash. Ada juga yang kita dari sini seperti Vitalik ya. Kalau teman-teman dari sini Vitalik, walletnya Vitalik ini berbeda. Ini ada World Halter, lalu ada Tauron Capital. Mereka justru membeli USDC at the bottom. Pada saat USDC di pegging seperti ini, mungkin ini mereka melihat ini sebagai opportunity atau kesempatan untuk arbitrage mungkin ya. Jadi membeli pada saat di bawah ya, beli di saat ini, hopefully bisa naik ke 1 dolar, jual di harga 1 dolar, seperti itu yang dilakukan oleh salah satunya si Vitalik ya. Kalau kita lihat Vitalik.ethereum,
Lalu ada Justin Sun, IOSG Ventures, Kyber Ventures, ini mereka lebih swapping aja. Jadi dari USDC mereka swap ke stable coin lain gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada dua tipe di mana orang-orang yang lebih aman aja. Kalau saya sendiri lebih baik ya tuker dulu ke stable coin lain, atau ada seperti Vitalik yang malah membeli USDC di bawah. Nah, next up di sini. Ini dari Andrew Lockenaut, dia cukup menarik dan saya rasa ini sangat penting sekali. Many don't realize the importance of Silicon Valley Bank atau SVB. Apa sih kepentingannya? Ya, SVB failure is the beginning of a domino effect throughout tech and startups. Dan saya rasa ini benar. Ya, domino effect. Artinya dia turun, dia crash, ini akan berdampak ke sektor lain, ya atau ya sektor lain. Secara khusus ini kan bank. Karena dia fundingnya lebih banyak di startup, ya makanya di sini si Andrew sendiri membahas bahwa ya kemungkinan besar domino efeknya ini akan ke dalam dunianya startup, dunia teknologi startup gitu ya. Nah, kita dari sini. Over 95% of Silicon Valley Bank, jadi lebih dari 95% depositnya mereka are not insured by the FDIC. FDIC adalah ini, Federal Deposit Insurance Corporation. Ini lebih karena untuk asuransi untuk deposit dananya. Dikarenakan apa? Dikarenakan fundingnya biasanya lebih dari $250,000. Jadi cukup besar. Ini permainan big player semua. Dan ada sekitar $160 miliar uninsured customer deposit. Ya, sangat besar sekali. Dan about half of all venture capital funded startups in the US are customers of SVB. Hampir setengahnya atau mungkin setengahnya, about half dia bahas di sini, VC funded startups-nya ini adalah customer dari SVB sendiri. Technically kalau sekarang saat ini itu kisaran 65.000 startups. Jadi kita bisa lihat mungkin lebih dari 60.000 startups di Amerika yang akan terdampak dengan hal ini. Berarti ada kisaran 60.000 startups lebih yang bisa miss payroll ya. Ya mungkin nggak digaji ataupun miss karena mungkin mereka akan terdampak secara dananya juga. Dan ini akan menjadi create huge problem atau problem besar ke dalam startup ekonomi juga. Kenapa? Karena SVB sendiri dia adalah 15th largest bank in the US ya, di Amerika. Lalu dia held juga sekitar 210 billion in assets. Kira-kira seperti itu. Makanya ini adalah efek-efeknya dan mungkin kita akan dilihat dalam beberapa minggu atau sebulan ke depan dengan crashnya SVB ini. Ini hampir sama seperti crashnya FTX yang lalu terdampak ke dalam market kripto. Jadi kalau saya rasa di bulan Maret, bulan April masih tetap harus hati-hati juga. Kenapa mereka bisa fail kalau teman-teman tanya? The primary reason atau alasan yang terutama adalah mereka punya investment choice. Ya, di mana mereka banyak investment choice-nya itu adalah di treasury bonds, di obligasi pemerintah, ya. Namun, kalau kita lihat kan pemerintah ini menaikkan suku bunga terus-menerus, ya, menaikkan suku bunga terus-menerus, dan SVB ini memilih fixed rate. Ya, kalau lebih gampangnya seperti ini. SVB, let's say dia memegang bond yieldingnya 1,5%, ya 1,5%. Padahal saat ini kalau teman-teman taruh misalnya di bank saja itu dapat 5%. Makanya siapa yang mau taruh di SVB? Dan mereka ini rugi secara opportunity cost-nya juga. Jadi ini adalah problem utamanya mereka. Ya. Kita lihat juga minggu depan hari Selasa, 14 Maret ya. 14 Maret ini juga akan menjadi big day juga saya rasa untuk market crypto ataupun market saham dikarenakan CPI. Ya, jadi ini cukup menarik sih untuk minggu depan. Hari Senin kita akan lihat respons market terhadap SVB sendiri, Silicon Valley Bank bagaimana. Karena kan kemarin sudah menjelang penutupan gitu ya. Lalu Selasanya ada CPI yang akan kita lihat juga pergerakannya. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam Bitcoin. Back to Bitcoin. Seperti yang kita bahas di video yang lalu juga. Ya, secara time frame 4 jam dulu, kita review 4 jam. Kita lihat memang range Bitcoin yang berada di area kisaran di sini. Berapa ya? 19.600, 20.700. Ya, di area ini. Ya, saya masih lihat ya potensi sebenarnya Bitcoin mungkin untuk testing ke area level 20.700 sekali lagi, karena ini sempat dia sudah testing ke area atas ini. Ya, mungkin testing lagi ke atas ini karena low movement di market ini cukup bagus. Market turun, hit level support, mulai ada creep back up lagi, mungkin bisa testing ke area ini, baru mungkin ada penurunan lagi. Kalau kita lihat secara overall trend di market crypto sendiri.
ya. Dan bukan hanya itu saja, kalau saya lihat banyak orang yang mulai cenderung shorts juga. Jadi shorts mulai banyak karena kita lihat market turun gitu ya. Orang-orang udah berbeda lagi secara pola pikir ya. Mereka udah melihat oke, ini artinya kita masih di dalam downtrend dan mungkin mereka akan membuka posisi shorts lebih banyak lagi. Bukan lebih banyak tapi lebih besar, mungkin seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara overall untuk Bitcoin sendiri, let's say Bitcoin mengalami sedikit rally naik ke atas di minggu depan. Targetnya ke berapa? Itu mungkin pertanyaannya. Ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena saya belum disclaimer. Tapi kalau kita lihat secara overall, saya targetkan mungkin ini topnya itu di kisaran area ini. Ini kita mau kasih yellow box saja ya. Nah, ini mungkin potensi kalau memang kita melihat Bitcoin bisa ada kenaikan lagi. Ini kenaikan short term saja. Istilahnya ini kenaikan sebelum drop. Mungkin ada possibility Bitcoin naik ke area ini 21.500-an. Kalau saya lihat pun sendiri ini bukan sesuatu yang mustahil sih sebenarnya untuk dia testing ke level 21.500. Walaupun ya secara tren kita lihat kita lagi mengalami pelemahan, tapi teman-teman harus ingat bahwa yang namanya turun bukan arti kita turun terus nggak akan ada kenaikan juga ya. Biasa kita lihat turun dan ini kita lihat kita sudah konsolidasi di area ini cukup beberapa hari istilahnya. Jadi kalau kita lihat ada push up di sini dan ternyata kita breakout, mungkin kita possibly testing ke area level 21.500, baru mungkin dari sini akan ada selling pressure lagi kembali lagi ke area bawahnya ya. Atau skenario yang kita lihat juga adalah mungkin testing ke area level 20.700 lalu udah ada koreksi juga mulai dari resistance ini. Jadi ini yang saya lihat sih sebenarnya untuk market gitu ya. Lebih melihat key levelnya mungkin di posisi resistance ya. Bagaimana Bitcoin reaksi ya, ada reaksi Bitcoin di area resistance ini. Apakah reaksinya cenderung melemah atau reaksinya masih cukup strong juga dengan volume yang cukup kuat. Untuk judging volume sebenarnya di weekend tuh cukup susah. Kalau kita dari sini overall sih sebenarnya kan volume ini mengalami penurunan. Tapi ini cukup normal. Kenapa? Karena kan yang namanya juga weekend, low volume market. Jadi mungkin kita akan lebih melihat untuk ya hari Senin pembukaan market sendiri, apakah volume akan semakin bertambah dulu dan apakah bisa suportif kalau memang Bitcoin ada rencana atau bisa menembus resistance ini. Jadi ini adalah hal yang akan saya perhatikan untuk pergerakan Bitcoin sendiri gitu ya. Tapi overall kita masih lebih ke arah untuk sideways movement. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance secara time frame daily, ini kita lihat Bitcoin dominance turun gitu ya. Lalu ini dalam beberapa hari terakhir ada sedikit kenaikan aja. Ya masih menunggu next movement ya. Mungkin possibly dia untuk turun kembali, atau kalau Bitcoin menguat mungkin testing kembali ke area level resistance di sini baru turun lagi. Ya tapi saya rasa di sini pun altcoin seasons dan lain-lain ini masih harus menunggu sih ya, bukan dalam waktu dekat. Kita mungkin akan lihat dalam beberapa minggu ke depan kalau teman-teman mau lihat wah kita naik lagi seperti bulan Januari yang kita rasakan ya di market crypto di awal tahun, di mana kita naik dari sini. Ini mungkin kita lihat ya harus lihat dalam beberapa minggu atau beberapa bulan kembali gitu ya, enggak secara short term sih ya untuk saat ini. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.